Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munawwiru qulubana bil kitabil munir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha ar-risalata wa nasaha al-ummata rahmatan lil alamin fi ayyamina hadza wa fi yaumin asir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah, Allah yang masih menanamkan keimanan di kedalaman hati kita sehingga masih timbul kekuatan bagi ruh dan jasad kita untuk berkumpul bersama memakmurkan masjid Allah, mempererat silaturrahim dan mendirikan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan, kita haturkan kepada orang yang dalam syahadat kita telah kita ikrarkan sebagai Rasul kita, yang risalahnya kita ikuti, akhlaknya kita teladani, syafaatnya kita nantikan, kita harapkan. Nabi Allah, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian dari mimbar yang berkah ini, dengan semua kelemahan dan kekurangan yang khotib miliki, khotib mengajak sekaligus mengingatkan kepada dirinya dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, mari tiada henti-hentinya, mari tiada bosan-bosannya kita mempertahankan sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika kita berbicara masalah takwa, maka teringat kita dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya lebih kurang, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut ulama tafsir, kalaulah kita bertemu dalam Al-Quran yang ayat itu diawali dengan kalimah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini artinya ada sebuah pesan penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Apa pesan penting yang Allah ingin sampaikan dalam surah Al-Hasr ayat 18 ini? Ittaqullah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Di dalam Al-Quran pun banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memaparkan kepada kita semua apa saja ciri dan karakter orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri dan karakter orang yang bertakwa dalam surah Al-Hasr ayat 18 ini termaktub atau tersirat dalam kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang sangat memperhatikan bekal, orang yang sangat memperhatikan tabungan, orang yang sangat memperhatikan persiapan dirinya untuk menyongsong hari esok. Ghad dalam ayat ini menurut para ulama adalah hari di mana kita mati kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan
semua amal perbuatan kita dalam kehidupan ini, yang dalam bahasa Al-Quran disebutkan thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan kembali untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka terhadap bekal, tabungan dan persiapan diri kita menyongsong hari esok itu perlulah kita lakukan 3 hal di dalam kehidupan ini. Pertama yang perlu kita lakukan adalah introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Hitung-hitunglah perjalanan hidup kita ini. Kalaulah dalam perjalanan hidup ini banyaklah hal-hal yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita buat, maka masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat, mendekatkan diri kita kepada Allah. Betul memang Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'un, tiap-tiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabuna, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah menegaskan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta, Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat dan kepada orang-orang yang membersihkan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang perlu kita buat adalah buatlah program kehidupan untuk menyongsong hari esok itu. Kita kadang-kadang dalam kehidupan ini untuk urusan dunia kita begitu teliti, begitu sempurna sekali merancang program kehidupan. Kadang-kadang belum selesai akhir tahun, belum muncul awal tahun, program untuk tahun yang akan datang dalam urusan dunia telah demikian rinci, demikian sempurna kita rancang. Tapi bagaimanakah dengan urusan akhirat kita? Apakah sama sempurnanya, sama rincinya kita seperti kita merancang urusan dunia? Inilah yang perlu kita perbuat dalam kehidupan ini. Pendek kata, ada saja keistimewaan-keistimewaan amal yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong hari di mana kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang perlu kita buat itu adalah istiqomah dengan amal ibadah yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat. Seorang sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku sebuah perkataan yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada selain engkau. Dijawab Rasulullah, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Artinya iman kita itu setelah mantap di dalam hati kita, setelah kita ikrarkan melalui lisan kita, maka perlulah kita buktikan dengan amal perbuatan yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan kita di atas permukaan bumi ini. Kecil Allah tahu, besar pun Allah tahu, yang nampak Allah tahu, yang tak tampak oleh mata pun Allah tahu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang mantola umruhu wasa'a amaluh. Umurnya panjang, badannya sehat walafiat, keluarganya besar, karirnya bagus, tapi semuanya itu justru menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua hadirin bersama orang-orang yang kita cintai
bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita sayangi di dalam kehidupan ini, selalu berazam, berikhtiar kepada Allah untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan tabungan amal kita, sehingga kehidupan kita di atas permukaan bumi ini adalah kehidupan yang hasanah fid dunya, dunia kita bahagia dan akhirat kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المصطفى. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.